Salam, Tuhan memberkati kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kembali kita bersama-sama mengambil bagian di dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan pada hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan ayat 10, ayat 12 sampai 14. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita renungkan hari ini. Bahwa apa sih misi Tuhan? Ia harus datang ke dunia. Ia harus menderita. Ia harus disalibkan. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, Yesus itu hanya mempunyai satu misi. Agar semua anak-anak Tuhan, ciptaannya, yaitu bersukacita. Sukacita yang dimaksudkan oleh Yesus adalah agar semua kita itu tidak mengalami kebinasaan. Kita tidak hilang. Tetapi kita ada satu bersama Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh tersesat. Anak-anak Tuhan tidak boleh hilang dari kehidupan Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh keluar dari himpunan bersama Tuhan. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa ia menginginkan semua orang itu satu. Semua orang memperoleh keselamatan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara agar manusia tidak tersesat, tidak hilang, tetapi selalu berada dalam satu kawanan? Yesus mengingatkan kita hari ini dan berkata, jikalau kamu tidak bertobat. Jadi ada satu langkah awal, yaitu peralihan hidup. Dari kegelapan kepada terang, dari manusia lama menjadi manusia baru, dari kehidupan dunia kepada kehidupan surgawi, dari kehidupan bersama dengan kawan-kawanan setan kepada kesatuan bersama Bapa, persekutuan para kudus. Maka di sini diingatkan bahwa bertobat. Bertobat berarti berubah haluan. Berubah haluan ke arah kebenaran. Berubah haluan ke arah Tuhan. Berubah haluan ke arah surga. Untuk bisa mencapai pertobatan ini, Yesus mengingatkan kita sikap rendah hati. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan.
kita mempunyai sikap seperti seorang anak kecil, di mana seorang anak kecil mempunyai sikap yang pertama mengandalkan diri kepada orang tua. Ia tidak takut, ia tidak merasa sedih, ia tidak merasa khawatir, bimbang bahwa hari ini ada makan atau tidak, ia lapar nanti. Pokoknya seorang anak tahu bahwa ia akan makan, maka ia sangat mengandalkan orang tua. Sikap iman yang mau kita petik adalah seorang yang beriman harus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apa. Yang kedua, sikap yang jujur, tulus. Ya, anak-anak itu kan tulus, jujur. Ya, Tuhan menginginkan sikap-sikap seperti ini. Ketulusan, kejujuran, keikhlasan. Ya, keikhlasan. Dan begitu banyak sifat dari anak-anak kecil yang kita bisa uh, belajar, kita bisa teladan. Tapi hal yang paling penting bahwa Tuhan ingin kita berada bersamanya. Hidup di dalam kebenaran. Menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mengambil bagian dalam kehidupan kerajaan itu dan hiduplah sesuai dengan kehendak kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan membuat kita, hidup kita menjadi satu di dalam Tuhan. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.